Berikan sorak-sorai paling dahsyat malam hari ini. Come on. Semua tepuk tangan sama-sama. One, two, one, two, three, four. Bebas terlepas, katakan bersama tak terlepas. Nama Yesus pemenang, katakan. Katakan berhenti berlari, sukan tinggi namanya, katakan. Sama-sama katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar sejak. Yang masih bisa lompat boleh lompat bareng-bareng. Here we go. Mengalir. Everybody bernyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu. Nyanyi sama-sama, ku nyanyi. Keajaiban jadi yang masih bernafas katakan yeah. Pakai seluruh tubuhmu, hatimu, ekspresi terbaik untuk nyembah Tuhan. Come on. Langkah takkan berhenti berlari, suka tinggi namanya, katakan sama-sama. Minta lawanan Roh Kudus. Roh Kudus membakar, sejakkan, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian. Sekali lagi yang masih bisa lompat, here we go. Mengalir. Ku nyanyi. Oh, 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 oh. Tercurah. Nyalakan apimu. Ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Semua tepuk tangan di atas sama-sama. Say yeah. Sing with me, come on. Oh, 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 say. Keren. Oh, 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 say. Oh, 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 say. Oh, 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 say. Music, come on. Yang ini harus nyanyi bareng-bareng. Hey, lagi, lagi, lagi. Roh Kudus membakar sejakkan, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Lompat bareng-bareng boleh? One, two, three. Mengalir. Ku nyanyi. Asik. Lagi dong. Tercurah. Katakan ku nyanyi. Ajaiban terjadi. Say yeah. Semua tepuk tangan sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan. Nyanyi bareng-bareng. Ku nyanyi. Oh,
Semua tepuk tangan sama-sama. Yang kami rindukan Tuhan, pribadimu melawat setiap kami. Yang mau dilawat sama Tuhan katakan yes. Jiwaku terbuka akan kuasa surga ku nantikan. Lawatan Tuhan, firman-Mu membuka, katakan siapa yang buta menciptakan kemustahilan, kemustahilan. Ini doa kami, kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, oh, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Oh, curahkan kuasa-Mu, katakan, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Amin. Nyanyikan sama-sama, katakan firman-Mu, firman-Mu membuka siapa yang buta menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu, katakan kerajaan-Mu datang, nyanyikan kerajaan-Mu datang, oh, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Doa kami, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu, nyatakan kerinduan-Mu, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Yeah, oh. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap kata, setiap melodi, setiap ekspresi, we bring it all to you. Oh, kami bawa hidup kami. Seluruh nafas kami bagimu, bagimu. Dengan satu suara minta sama-sama yuk. Here we go. Curahkan kuasa-Mu, katakan, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus, yang rindu akan Tuhan, nyanyikan. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu sekali lagi.
dimanapun kami berada. Dengan satu suara sekali lagi katakan, curah kuasamu. Come on. Puaskanlah yang harusan, sekali lagi curahkan. Lagi lebih lagi nyatakan kuasamu lebih lagi. Yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat. Come on, come on, lebih lagi, come on. Malam hari ini siapa yang mengharapkan Tuhan lebih lagi berkarya di hidupnya? Rindu Tuhan lebih lagi berkarya di hidupmu? Saya punya satu prinsip cuma gini, selama nafas masih ada sesuatu yang baru yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Selama nafas masih ada kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidup kita. Selama nafasmu masih ada pengharapan yang baru dari Tuhan. Masih ada mimpi-mimpi yang Tuhan bisa nyatakan di hidupmu. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi yang mungkin, katakan amin. Sebab kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia sanggup membuat apapun yang mati bisa menjadi hidup, katakan amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Katakan, kaulah Tuhan dasar hatiku, ku rindu menyembahmu. Kami rindu menyembahmu Tuhan. Bawa hidupmu malam hari ini sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada Rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, ku rindu menyembah. Katakan, engkau kekuatanku, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku bersembah. Kaulah Tuhan, katakan hatiku. Angkat tanganmu, panggil nama Yesus malam hari ini. Angkat tanganmu sama-sama ya. Yesus, Yesus, katakan Yesus, 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 Yesus. Katakan kau segalanya. Katakan Yesus, serukan Yesus.
lagi. Apapun yang kau alami, Yesus sumber kehidupanmu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yes. Yesus, Yesus, Yesus. Di saat badai bergelora, sama-sama kan? Ku akan bersamamu, Bapa Kau Raja. Ku tenang. Apapun yang kau alami, nyanyi sama-sama. Di saat badai ku akan terbang, dan Bapa Kau Raja atas semesta. Dengan lembut katakan, di saat badai gelap, Kaulah Bapakku. Kami tenang. Ku tenang sebab Kau, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kami tenang bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nikmatin aja hadirat Tuhan malam hari. Hadiratnya sumber hidup kita, sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita. Yes Tuhan. Kasih Tuhan. Yes. Kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah,
Yesus, tetap Yesus yang mempesona. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cintakan selamanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang terlalu baik sama kita, yang terlalu cinta sama kita. Di setiap musim, katakan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat. Sama-sama tetap Yesus, tetap Yesus, yes. Katakan Dia beri hidup, oh. Nyanyikan sama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, oh. Amin, yes. Sekarang ku ada, Yesusku, Yesusku, oh. Nyatakan pengharapanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya, oh Yesusku. Lebih lagi, nyatakan sama-sama malam ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada, oh Yesusku. Sama-sama nyanyikan, katakan, sekali. Yesusku, sekali lagi sama-sama nyatakan, sekali Yesus. Tidak ada nama yang lain yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami kekuatan, cuma nama Yesus. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Nyatakan sama-sama, dengan satu suara nyatakan, sekali Yesus, nama yang kami tinggikan. Karena kasih-Nya, oh.
Giranglah. Ya masih punya tangan, angkat tangan bisa. Itu tanda kamu sedang bersyukur. Masih punya tangan. Ini loh Tuhan, tanganku, aku ucap syukur sama Tuhan, kau baik. Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, come on. Saya mau ajarin satu hal yang sederhana. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, dosamu sudah lunas dibayar. Lanjutannya gini, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau engkau sadar, bukan karena perbuatan baikmu yang bisa menyelamatkan, tapi karena darah Yesus yang menebus dosamu. Kita ngomong kayak gini, muliakan Tuhan pakai tubuhmu. Selama tangan masih bisa digerakkan, kaki masih bisa dipakai, mulut masih bisa dipakai untuk memuji Tuhan, wajahmu masih bisa bersinar dan mengekspresikan tentang kebaikan, kebesaran Tuhan. Pakai itu untuk memuji Tuhan. Yang mau katakan yes? Mau? Saya mau tanya dulu, nafas siapa yang kasih? Hasil usahamu apa bukan? Hasil karena engkau buat baik atau bukan? Bukan. Itu karena kebaikan Tuhan di hidupmu. Kalau engkau sadar Tuhan terlalu baik, pakai semua bagian tubuhmu, muliakanlah Dia dengan semua yang terbaik dari hidupmu. Amin. Mau? Itu bukti engkau ngucap syukur. Itu bukti engkau tahu Tuhan kau terlalu baik dalam hidupmu. Mau? Yang mau katakan yes. Angkat tanganmu. Oh, kiralah. Yang mau ngucap syukur angkat tanganmu sama-sama. Oh, katakan Tuhan Yesus, yes. Aku mau memakai seluruh hidupku untuk memuji-Mu Tuhan. Semuanya sama-sama dengan satu suara nyanyikan. Kira selama kami masih hidup, inilah penyembahan kami. Tuhan Yesus. Katakan oh giranglah. Bisa lebih lagi? Kalau mau sambil lompat juga gak apa-apa. Come on. Kiralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, amat cinta. Katakan sekali lagi, yang masih bisa kasih yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus. Oh giranglah. Semua nyanyi sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Oh. Semua jempol diangkat dulu, semua jempol diangkat. God is so good. Yang percaya Tuhan baik katakan, God. Aku diampuni, aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sing God is so good. He's so good. Nyanyi sama-sama. Here we go. Sing. God, angkat tanganmu. You're more than good. Sing it out. You're more than good. Oh,
percaya Tuhan baik, katakan yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sekalipun penyakitku belum sembuh, tapi aku mau berkata Tuhan itu baik. Sekalipun masalahku belum selesai, namun aku percaya Tuhan sangat baik. Dia mengerjakan yang baik dan selalu baik dalam hidupku, itu yang aku percaya dalam hidupku. Apapun yang diizinkan terjadi, ujungnya selalu baik, sebab Tuhan itu baik. Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mengubah yang tidak baik selalu menjadi baik. Dia merancangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya, sesuai dengan chord-chordnya saja mainkan. Tuhan itu baik, yang percaya katakan amin. Tuhan itu sangat baik dan selalu baik, yang percaya katakan amin. Dia baik di setiap nafasku, dia baik dalam setiap langkah hidupku. Karena itu selalu aku mau berkata Tuhan Yesus itu sangat baik. Kasih tepuk tangan buat Yesus. God is so good. Nyanyikan, deklarasikan sama-sama. Dia membuat hidupmu jadi baik. God is so. Nah, dikit Grace, come on. Keluarkan suara yang terbaik, katakan. Apa yang kau katakan itu yang akan Tuhan kerjakan. Dan God, saya mau dengar yang wanita yang dikasihi Tuhan. Nyanyikan. Paduan suara wanita surgawi, nyatakan betapa baiknya Tuhan itu. Oh. Yang pria siap? Yang pria, ayo memuji Tuhan sama-sama. Katakan Tuhan Engkau baik. Itu yang aku alami dan selalu akan alami. God is so good. Katakan God is so good. And God is so good. He's so good. Yang masih bernafas, nyanyi sama-sama, katakan God is so good. God, haleluya. Kita kali ini jarang-jarang mendengar, tapi kita mau mendengar bass itu memuji Tuhan dengan luar biasa. Kasih tepuk tangan Wesley on bass. Lagi Le, sampai tepuk tangan sama-sama. Semua ikuti irama.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang terlalu baik. Keyboard, come on, praise Him on. Lebih lagi Grace. Naikkan syukur membuat Tuhan yang baik, Grace, come on. Katakan Tuhan baik banget ya. Tuhan terlalu baik di hidupmu banget ya. Sekali lagi man, come on. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang luar biasa. Now hands all in my drums, come on. Sekali lagi, come on. Naikkan syukurmu, Tuhan baik dalam hidupmu. Tuhan selalu baik, yeah. Semua yang sadar Tuhan terlalu baik, nyanyikan satu-satu sama-sama, come on, say. Acapella yang sing it out. Kau selalu baik, katakan di setiap nafas yang ku hirup. Sekali lagi ya. Yang bisa pecah suara, silakan pecah suara. Lakukan kan Yesusku. Haleluya, nyanyikan. Hallelujah, oh, oh. Everybody, come on. 1, 2, 3, sing it out, come on. God, sing. Kami deklarasikan, sing it out, oh, oh, oh. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days, and I'll be held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head. Angkat tangan sama-sama nyanyi bareng-bareng aja. Katanya. Oh my life.
With every breath I will sing. Sing all my life. Bawa penyembahanmu malam hari ini kata. And all my life. Sing all my life. Single my life dengan lembut sama-sama ya. And all my life you have been faithful. Makasih Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hati. Ini sama-sama ya. Hampiri tata kasih karuniamu, menghampirimu. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yang percaya Tuhan dahsyat, nyembah Tuhan sama-sama, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan katakan kemana, katakan terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang terlalu dahsyat. Come on.
kuatkan saat ini, sakit disembuhkan. Oh, kami rindu mengalamimu lebih lagi Tuhan, sebab selalu Engkau punya yang baru dalam hidup kami. Oh, katakan segenap jiwaku memujimu. Katakan sungguh besar Kau, deklarasikan malam hari ini, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Engkau besar. Sekali lagi, segenap memujimu, sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Engkau besar. Katakan Kau besar, Engkau besar. Ku yakin ku yakin. Nyatakan kemana, katakan terjadi. Semuanya dengan sama-sama. Ku yakin sampai tepuk tangan. Kemenangan. Sekali lagi ya, only drums. Yang percaya, lakukan tindakan iman, tepuk tangan. Ku yakin kau. Here we go, go. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kami menyatakan, ku yakin, Engkau nyata di sini. Kemenangan, katakan terjadi. Yes, kesembuhan terjadi. Katakan kebangkitan, kebangkitan. Wow, terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, oh. Katakan ajaib, ajaib dan heran. Ku kagum akan
Engkau ku kagum akan Engkau, oh, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa lebih lagi. Yang kagum akan Tuhan, yang sadar Tuhan terlalu baik dalam hidupnya. Oh, naikkan syukur sama-sama. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik, sangat baik Tuhan. Teman-teman bisa duduk sebentar. Anda bisa duduk sebentar, yang bisa punya tempat duduk silakan tempat duduk. Berapa banyak yang merasa sangat diberkati oleh hadirat Tuhan malam hari ini? Dengar ini, apa yang bisa engkau alami di tempat ini, engkau bisa alami di manapun Anda berada. Di rumahmu, dalam kesendirianmu, dalam dimanapun engkau berada. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Tergantung kita haus dan lapar gak sama Dia. Dia ada di mana-mana. Tapi seringkali kita yang gak meresponi Dia. Berbahagialah orang yang haus dan lapar, engkau akan dipuaskan sama Tuhan dimanapun engkau berada. Amin. Katakan sama-sama dengan saya gini, Tuhan itu baik. Katakan sekali lagi, Tuhan itu baik. Mazmur 145 ayat 9 dituliskan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Apapun kesalahanmu, apapun kegagalanmu, apapun dosamu, seberapa pandainya engkau, apapun kondisimu, Tuhan itu baik sama kita. Tuhan gak beda-bedakan orang, karena Dia Tuhan yang baik sama semua orang. Nah, kita berkata di dalam Mazmur 100 ayat 5 dikatakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu baik. Kenapa saya bisa katakan Tuhan itu baik? Karena Dia mati buat semua orang, setuju? Dia memberikan nyawanya. Itu bukan cuma orang kalangan tertentu, enggak. Tuhan itu berikan nyawanya, darahnya tercurah, Dia bangkit. Dia naik ke surga untuk semua orang. Makanya saya ngomong Tuhan itu baik. Bukan cuma Anda doang. Sama orang yang di luar gereja, sama orang yang belum kenal Dia pun. Dia sangat baik. Kenapa saya bisa katakan Tuhan itu baik? Karena semuanya diberikan matahari yang sama. Betul? Gak ada namanya orang jahat terus habis itu dikasih mataharinya jenis yang berbeda. Enggak kan? Enggak. Dikasih sama semuanya. Dia memberikan matahari yang sama. Tidak pernah ditimpakannya kepada kita manusia sesuai dengan pelanggaran kita. Betul? Banyak orang seringkali salah kenal tentang Tuhan. Dipikir Tuhan tuh kayak mafia. Salah kenal Anda. Bahwa kalau aku bikin salah ini, wah ini habis ini kecelakaan nih. Enggak. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang terlalu baik sama kita. Nah kita berkata, tidak pernah ditimpakannya kepada kita sesuai dengan pelanggaran kita. Gak pernah. Main di Grace. Di ini Pak Grace. Udah ya. Sejauh timur dari barat Engkau melempar, membuang dosaku. Terima kasih yang tadi nyanyi barusan. Tiada kau ingat lagi apa? Ingat lagu ini aja betapa baiknya Tuhan sama kita. Jauh ke dalam sama-sama yuk. Jauh ke dalam tubir laut. Selalu ingat ini apa? Tiada
Kau perhitungkan. Berulang kali kita salah, kita gagal, kita bikin dosa lagi, tapi dia tetap setia kan sama kita. Kemurahannya selalu ada buat kita, pengampunannya selalu ada buat kita. Makanya saya mau katakan Tuhan itu terlalu baik sama kita, betul? Karena kebaikan Tuhan kita masih bisa ada sampai hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Betapa besar, nyanyikan, kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Naikkan syukurmu, ku berterima kasih kepadamu. Pengampunan yang kau beri, dengar lagi, Tuhan itu sangat baik. Karena dialah Tuhan yang membuat yang tidak baik bisa menjadi baik. Orang yang gak baik menurut pandangan manusia, yang dianggap sampah, yang dianggap seringkali gagal dan jatuh, justru seringkali Tuhan pakai untuk sebuah tujuan yang baik. Pernah dengar nama Yakub? Yakub itu artinya penipu, karena dia tukang tipu. Dia tipu bapaknya, dia tipu kakaknya, dia tukang tipu dia. Tapi justru dari seorang Yakub, Tuhan bisa ubahkan namanya jadi Israel. Israel itu artinya pemenang. Dari seorang penipu bisa menjadi pemenang. Tuhan itu luar biasa, mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Saulus itu penganiaya. Dia memang pintar, tapi dia salah langkah, dia menganiaya orang yang provokator dalam pembunuhan martir yang pertama Stefanus itu Paulus. Saulus dulu namanya. Tapi sang pembunuh, tukang menganiaya yang merasa paling hebat, paling pintar. Suatu kali ketika dia berjumpa dengan Yesus, justru yang menganiaya ini menjadi seseorang yang memberitakan Injil dengan begitu dahsyat. Sebagian besar dari perjanjian baru itu yang tulis namanya Paulus. Dulunya penganiaya, tapi Tuhan bisa ubahkan jadi baik, menjadi pemberita kabar baik bagi banyak orang. Tuhan itu baik. Makanya dia rindu ubahkan setiap kita. Apapun yang gak baik di hidupmu, Tuhan mau buat jadi baik. Apapun karakter yang gak baik di hidupmu, Tuhan mau buat jadi baik. Apapun yang pekerjaan yang gak baik di hidupmu, Tuhan mau buat jadi baik. Katakan amin. Sebab dia Tuhan yang baik, dia cuma bisa mengubah apa yang gak baik bisa jadi baik. Lihat. Kenapa saya katakan Tuhan itu baik? Karena Tuhan gak pernah menyerah untuk menjadikan rencananya yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Engkau bisa nyerah. Engkau bisa nyerah. Tapi Tuhanmu gak pernah nyerah untuk membuat semua yang dia rancangkan yang baik dari semula tergenapi di hidup. Di sini siapa pernah pakai Google Maps atau Waze? Siapa pernah pakai? Bisa angkat tangan yang pernah pakai. Minimal pernah tahu lah gitu ya. Gak apa-apa, gak angkat tangan gak merubah keselamatan Anda. Anda tetap diselamatkan di dalam Yesus dan Tuhan tetap mencintai Anda ya. Menariknya gini, Waze atau Google Maps, GPS itu cara kerjanya adalah mesti ada tujuan yang ditetapkan dari semula, betul? Untuk kita bisa pergi ke satu tempat itu. Itulah Tuhan kita. Dia punya rencana buat hidupmu dari semula. Tuhan kita bukan Tuhan yang nganggur tiba-tiba Anda ada, enggak. Namanya pencipta itu selalu punya tujuan yang besar untuk yang diciptakannya. Karena reputasi dari sang pencipta itu ada di dalam yang diciptakan. Ini handphone kalau bagus dan produknya bisa
Dipakai dengan begitu luar biasa, aplikasinya bisa canggih dan segala macam. Yang bakal dimuliakan atau dipuji-puji itu pabriknya yang bikin, betul kan? Karena reputasi pabriknya, merek itu ada di dalam handphone ini. Makanya kalau Tuhan ciptakan Anda, Dia mau selalu yang baik terjadi di hidupmu. Karena ketika hidupmu baik, banyak orang akan memuliakan Tuhan melalui hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ingat itulah Tuhanmu. Engkau bisa nyerah, tapi ingat kayak GPS. Ketika tujuan sudah ditetapkan, mestinya itu 1 kilometer lagi baru belok ke kiri. Anda baru 300 meter belok ke kanan. Yang terjadi apa kalau misalnya Anda salah, gak ngikutin Google Maps-nya? Pernah gak Google Maps-nya bodoh-bodohin Anda? Bodoh banget sih lu, bodoh banget sih lu. Gitu aja gak bisa, gitu aja gak bisa baca. Pernah gak? Gak pernah. Yang dia lakukan ketika Anda salah pilih jalan, yang terjadi apa? Rerouting, betul? Dia akan tunjukkan cara atau jalan yang baru. Tujuannya gak pernah berubah. Tapi caranya, jalannya bisa diubah. Tapi nyampe tujuan juga. Berulang kali engkau bisa salah, engkau bisa gagal. Tapi ingat ini, Tuhan akan selalu tunjukkan jalan yang terbaik. Untuk kau kembali kepada rencananya, kembali pada panggilannya, kembali kepada semua yang baik. Yang Tuhan sudah tetapkan dari semua. Engkau bisa nyerah. Tuhan akan selalu rerouting. Karena Dia rindu yang terbaik terjadi di hidupmu. Kenapa saya mau katakan Tuhan itu baik? Karena apapun yang kita bisa alami dalam hidup ini, mungkin gak enak, packagingnya gak nyaman buat kita. Kok aku harus melalui ini ya Tuhan? Bersama dengan Tuhan, ujungnya pasti ada kisah kebaikan Tuhan akan kau alami. Kejadian 50-20 mencatat kisah tentang Yusuf. Yusuf dibenci sama saudaranya. Dibikin sebuah konspirasi, dianggap mati, dijual ke tanah Mesir. Gak enak, hidupnya gak nyaman. Ngalami keburukan terus secara pandangan manusia. Dijual ke tanah Mesir, di tempat yang asing itu. Baru naik sedikit dipercaya sama Potifar. Tapi yang terjadi apa? Dia mesti difitnah oleh istri Potifar. Masuklah ke penjara. Gak enak lagi. Kok prosesnya gak mudah? Dipercaya sama kepala penjara. Ketemu sama juru minuman raja. Dia berharap sama juru minuman raja bisa membela dia, bisa mengeluarkan dia dari penjara. Tapi ternyata dilupakan sama juru minuman raja. Padahal dia pernah bantu juru minuman raja mengartikan mimpinya. Dia nunggu 2 tahun. Tapi dalam sekejap, 13 tahun penantian. Dari seorang tahanan menjadi seorang penguasa nomor 2 di tanah Mesir. Kejadian 50-20 mencatat dengan jelas. Suatu kali Yusuf kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dia mengatakan seperti ini, kalian telah bermufakat, kalian telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tetapi Tuhan mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya melalui hidupku ini, aku bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dia dulu dia gak ngerti. Dulu dia mikirnya semua ini jahat. Sampai di satu waktu nanti, baru dia sadar tuh Yusuf, ternyata aku dibawa sejauh ini. Itu karena ada rancangan yang baik dari Tuhan. Rutenya memang gak enak sih. Rutenya memang gak mudah. Tapi dia tahu Tuhan punya maksud yang baik untuk hidupnya. Hari ini dengar baik-baik. Tuhan punya maksud yang baik buat hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Mungkin Anda hari-hari ini mulai sadar tuh. Ketika Anda lihat hidup Anda ke belakang. Ya, saya ngomong sama Bapak Ibu dulu ya, yang lebih senior dari saya. Kalau lihat hidup Anda ke belakang, mungkin waktu itu Anda sempat ngomel-ngomel. Tuhan, kenapa kok jalanku ditutup? Kenapa kok aku ngalamin gini? Tapi hari ini kok bisa, aku bersyukur kapan hari jalanku itu ditutup. Ternyata orang itu mau nipu aku. Betul, pernah ngalamin kayak gitu? Anda pernah ngalamin? Untung aku tuh sudah sedikit lagi mau ketemu sama itu orang, tapi akhirnya gak jadi. Dan aku tahu sekarang kenapa aku gak jadi dipertemukan sama itu orang.
atau kesempatan kerja di sana. Ternyata di situ, kacau balau semuanya. Dan hari ini aku bisa lebih baik. Semua karena rencana Tuhan yang baik, yang Tuhan sudah tetapkan dari semula. Apapun yang kelihatannya gak enak, bersama dengan Tuhan, ujungnya selalu kebaikan Tuhan akan kita alami. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa terus mengalami kebaikan Tuhan ya? Kebaikan Tuhan tuh gak pernah habis, yang setuju katakan amin. Gak pernah habis. Nah, kita berkata tadi kebaikan Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya kita terus harus ngalamin. Selama nafas masih ada. Masih ada kisah kebaikan Tuhan kita perlu alami terus dan terus. Supaya kita bisa bagikan sama banyak orang. Sehingga melihat orang lain lihat hidup kita. Mereka bisa lihat Tuhan tuh bahagia sama hidup kamu. Gitu loh. Karena dia mau pakai Anda sebagai saksi. Yang pertama saya belajar ini. Kalau aku pengen ngalamin kebaikan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup. Yang pertama ini, kuncinya yang pertama, buka hati. Katakan buka hati. Bukalah hatimu sama kebaikan Tuhan setiap hari. Air sudah mau dikasih, tapi kalau mulut gak pernah dibuka ya kagak pernah terima bos. Betul? Sudah mau dikasih air, tapi mulutnya gak pernah dibuka. Ya air itu gak pernah masuk ke tubuh Anda dan Anda gak bisa ngalami kelegaan. Buka hati sama Tuhan setiap hari. Bangun pagi, buka hati sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku membuka hatiku sama Tuhan. Aku rindu Tuhan kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidupku. Aku rindu kemurahan-Mu yang mengikuti aku. Buka hati selalu. Buka hatimu sama Tuhan setiap waktu. Kemana-mana, buka hatimu sama Tuhan. Saya ada satu lagu yang saya tulis, Wendy Best. Lagu ini saya tulis beberapa tahun lalu sih. Sebuah lagu yang baru dan saya sadar saya bisa ada hari ini. Kalau bukan karena kebaikan, kesempatan, kemurahan Tuhan gak bisa. Saya ini juga banyak gagal, banyak salah. Aduh banyak hal lah. Kalau bukan karena Tuhan baik, saya gak bisa. Makanya saya cuma tiap hari-hari ini, kemanapun saya pergi, kemanapun saya ada, saya tiap kali cuma bangun pagi gitu. Saya sebuka hati, Tuhan, aku datang menghampiri kebaikan-Mu, menghampiri anugerah-Mu, menghampiri rencana-rencana-Mu yang baik Kau menyatakan dalam hidupku hari ini. Tanpa kebaikan-Mu aku gak sanggup menjalani hari ini. Tanpa kemurahan-Mu aku begitu terbatas. Karena tanpa sadar ini kita terlalu sombong loh, beneran. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan yang menyertai-Mu sepanjang hari, kamu gak bakal kuat. Kalau kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, gak bakal bisa. Kekuatanmu itu terbatas. Anda lagi kegencet dikit aja, sudah stres, sudah depresi. Itu baru dikasih kepercayaan dikit. Bisa jadi baru dikasih tekanan dikit. Tapi kalau Tuhan, kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita, kita ngalamin apapun juga, sukacitamu gak pernah hilang, beneran. Damai sejahtera yang melebihi segala akal itu akan kau alami terus dan terus. Tenang hati kita. Suasana di rumah bisa jadi gak enak. Tapi kalau kita membuka hati sama kebaikan Tuhan, bukan masalah yang menguasai kita, tetapi kebaikan Tuhan yang menguasai hidup kita. Ketenangan dari Tuhan yang menguasai hati kita. Makanya buka hati sama Tuhan setiap waktu. Saya seringkali lagi di perjalanan, lagi di pesawat. Sementara orang-orang lagi pada tidur mereka. Saya seringkali ambil waktu duduk, cuma apa? Aku buka hatiku Tuhan. Aku rindu ngalamin terus kebaikan-Mu. Sebab Kau Tuhan yang baik. Kalau orang mengharapkan sesuatu, kalau orang merindukan sesuatu yang baik itu terjadi dalam hidupnya, pasti kemana-mana selalu buka hati sama Tuhan. Percaya? Kayak orang lagi cinta sama seseorang lagi jatuh cinta. Bro Wesley, baru jadian baru sebulan, jadi harus terus disemangati gitu kan. Tahu gak, orang kalau saking cintanya, bangun pagi ku ingat kamu, betul? Lagi makan ku ingat kamu. Lagi di jalan ku ingat kamu, betul? Lagi kerja
aku ingat kamu gitu. Mau tidur ku ingat kamu. Pokoknya kamu, dan kamu terus, betul gak? Kalau orang cinta tuh kayak gitu. Orang kalau benar-benar sudah ngalami kebaikan Tuhan, kemana-mana kepengennya Tuhan. Aku pengen kenal Tuhan lebih lagi. Aku buka hatiku sama kebaikan Tuhan lebih lagi. Engkau ada di setiap pikirku. Engkau ada di setiap kataku. Engkau ada di dalam setiap perbuatanku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya ajarkan satu lagu yang baru. Yes, kami buka hati Tuhan. Biar kebaikanmu Tuhan kami alami sepanjang nafas kami. Kebaikanmu, kemurahan-Mu terjadi. Tuhan, Kau yang ku nantikan, lebih dari penjaga harap pagi datang. Kau ada di setiap pikirku, di setiap kataku dan perbuatanku. Bila awan gelap menyerang, tetap Engkau yang selalu ku nantikan. Kau ada di setiap pikirku, di setiap kataku. Tuhan Kau baik dan perbuatanku. Dan hatiku terbuka selalu Tuhan, menanti jamahan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu penuhiku. Dan hatiku terbuka, menanti jamahan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu penuhiku. Yang sudah bisa lagunya nyanyi sama-sama. Dan hatiku terbuka, menanti jamahan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Buka hati. Selalu rindu gitu loh Tuhan. Kebaikan-Mu yang terjadi setiap langkahku. Jangan kaget. Momen dimana Engkau membuka hati, Tuhan akan mengisinya dengan kebaikan demi kebaikannya terjadi di hidupmu. Katakan amin. Yang kedua, saya belajar ini. Bagaimana kita bisa ngalami kebaikan Tuhan ya? Hargailah kebaikan Tuhan dengan hidup yang benar. Jangan lagi hidup dalam dosa. Kalau Tuhan sudah ampuni Anda, itu karena kebaikannya, bukan karena kebaikanmu. Karena saking baiknya Tuhan. Tujuan dari kebaikan Tuhan nyata di hidupmu adalah supaya jangan hidup dalam dosa lagi. Nah, kita berkata, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, Mazmur 84:12. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Wah, orang yang jaga hidup, jaga mata, jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga pikiran, kau jaga hidup. Jangan kaget, kebaikan Tuhan akan mengejarmu. Kebaikan Tuhan akan berlimpah di hidupmu. Amin. Hari ini
Kalau ada dosa yang masih mengikat hidupmu, pikiranmu yang penuh dengan dosa, kepahitan, kebencian, percabulan, kemarahan, pertengkaran, penyembahan berhala, itu dosa. Apapun itu yang Tuhan lagi bicara saat ini, Roh Kudus sedang bicara saat ini di dalam hatimu. Nuranimu sedang ngomong sesuatu saat ini. Bereskan malam hari ini. Karena apa? Kebaikan Tuhan sedang mau mengejarmu. Dia mau nyatakan lebih dahsyat lagi di hidupmu. Amin. Dia tidak pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang ketiga, kita berkata 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang mau melihat hari-harinya baik, jaga perkataan. Yang ketiga, kalau mau lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu, jaga perkataanmu. Jangan lagi ngomong sia-sia. Jangan lagi ngomong mati aku, mati aku. Jangan lagi ngomong yang negatif, yang mencelakakan. Hidupku hancur, aku gak punya masa depan. Stop ngomong seperti itu. Aku terkutuk, stop ngomong seperti itu. Aku nih gak bisa diberkati karena keluargaku keluarga yang hancur, pasti masa depanku hancur. Hei, Tuhan yang baik bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yes. Ubah perkataan. Satu quote, satu pepatah mengatakan seperti ini. Your word, perkataanmu, creates your world. Perkataanmu itu menciptakan duniamu. Apa yang kau katakan, itu akan kau alami. Makanya hari ini katakan apa yang baik. Katakan Tuhan itu baik. Rencana yang baik terjadi di hidupku. Amin. Yang terakhir, siapa mau mengalami kebaikan Tuhan? Itu masih ada 2 poin lagi dengan cepat ya. Roma 8 ayat 28. Semua udah tahu ayatnya. Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil menurut rencananya Tuhan. Kalau kau pengen mengalami kebaikan Tuhan, ikuti rencananya Tuhan. Jangan bertindak di dalam ambisimu. Kalau engkau bertindak di dalam ambisimu, berarti engkau sedang ada di dalam dimensi yang terbatas. Tapi kalau engkau ngikuti maunya Tuhan, di dalam rencananya ada penyediaan yang tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Yes. Petrus suruh tebarkan jala sama Yesus. Waktunya gak make sense, gak masuk akal. Nebarkan jala kok pagi menuju siang. Namanya nebarkan jala itu ya malam hari dong. Tapi karena dia mau taat sama maunya Tuhan, ketika dia menebarkan jala, yang terjadi apa? Dia tangkap ikan begitu banyak. Lihat, dia melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dari seorang yang begitu kasar, seorang yang begitu kata-katanya besar, itulah Petrus. Omongannya gede, tapi tindakannya gak sesuai. Tapi orang seperti ini Tuhan ubahkan menjadi penjala manusia, menjadi pendiri jemaat mula-mula. Lihat. Kalau engkau kerjakan maunya Tuhan, engkau akan melihat kebaikan Tuhan itu dahsyat di hidupmu. Saya tiap kali makannya doa kalau pagi ya, saya selalu doa gini. Let your will be done. Rencanamu yang terjadi. Tuhan, aku punya rencana ini nih. Tapi aku taruh semua sama Tuhan. Aku izinkan rencanamu yang jauh lebih baik, jauh lebih keren, jauh lebih dahsyat yang terjadi aja. Aku mau ikut maunya Tuhan. Kalau yang ini gak jadi gak apa-apa. Yang penting rencanamu terjadi di hidupku Tuhan. Karena ketika rencanamu terjadi, selalu sepaket dengan kebaikanmu akan aku alami. Taruh semuanya. Terakhir, bagaimana mengalami kebaikan Tuhan? Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya apa? Orang yang suka menabur kebaikan akan menuai kebaikan dari Tuhan. Yang terakhir catat ini. Bagaimana bisa mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi? Bagikanlah kebaikan Tuhan yang kau sudah alami sama orang di sekitarmu. Apapun yang kau bisa ada di hidup. Engkau bisa traktir makan, kerjakan itu.
Engkau bisa doakan mereka, lakukan itu. Engkau bisa memperhatikan seseorang, lakukan itu. Engkau bisa tolong dia, lakukan itu. Engkau bisa kasih berkat buat dia dalam bentuk apapun, lakukan itu. Ketika engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan Tuhan. Siapa murah hati, dikejar kemurahan Tuhan. Amin. Mau ngalami kebaikan Tuhan lebih lagi? Dia Tuhan yang baik, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dia Tuhan yang begitu baik. Apapun yang diizinkan kita alami, ujungnya dapat menjadi sebuah kisah kebaikan. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk membuat semua rencananya yang baik terjadi di hidupmu dan di hidupku. Tuhan itu baik. Kasih tepuk tangan, bangkit berdiri sama-sama. Saya akan doa sama-sama. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi alami kebaikan Tuhan lebih lagi. Ku yakin Engkau hadir. Engkau baik Tuhan. Ku rasa kuasa yang Amin. Yes. Engkau nyata. Kesembuhan dengan iman katakan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Pejamkan mata. Kalau hari ini kau ada di dalam keadaan yang aku takut sama masa depanku, apakah jadinya baik apa enggak. Mungkin kau sedang berkata bahwa hidupku lagi enggak baik-baik. Mungkin kau sedang menutupinya sama orang lain. Kau bisa menutupinya, tapi kau enggak bisa menutupi itu dari Tuhan. Dia tahu kondisimu. Jujur yuk sama Tuhan. Kalau kau takut, hampiri dia. Kalau kau sedang diintimidasi karena kesalahanmu, karena kegagalanmu, hampiri dia yang baik. Dia sangat baik sama kita. Hari ini kalau kau dalam kondisi yang mungkin ada yang sedang sakit dan kau merasa bahwa aku gak tahu nanti hidupku, masa depanku gimana. Mungkin kau ada di dalam lingkungan keluarga yang hancur. Orang tuamu atau orang sekitarmu berantem mulu gitu, dan kamu mulai lelah, kamu mulai capek, keadaanmu lagi gak baik. Kau merasa aku nih anak yang jelek, anak yang gak punya apa-apa. Aku nih seseorang yang rasanya gak ngerti hidupku ke depan akan seperti apa. Tapi ingat, hampiri dia Tuhan yang baik. Dia sedang mau mengubah semua kebaikan yang tidak baik itu menjadi kebaikan di hidupmu. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Karena itu hari ini berkata, Tuhan, ubah hidupku jadi baik. Kalau hari ini ada karakterku yang gak baik, Tuhan ubah karakterku jadi baik. Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubah hidupku. Hari ini aku mau membuka hati sama Tuhan. Kemanapun aku pergi, kemanapun aku melangkah, aku mau buka hati aja sama kebaikan Tuhan. Karena aku sadar tanpa Tuhan gak akan bisa jadi baik. Tapi bersama dengan Tuhan, yang tidak baik bisa menjadi baik, dan yang sudah baik akan bertambah baik terus dan terus baik dan terus baik dan terus baik. Itu akan aku alami di sepanjang langkah hidupku. Buka hati sama Tuhan setiap waktu. Jangan cuma seminggu sekali, karena kebaikannya ada setiap hari dalam hidup kita. Just open your heart. Buka hatimu terus dimanapun kau ada. Waktu bangun pagi langsung
ngomong sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku masih bisa hidup, aku buka hati, kebaikan-Mu terjadi di hidupku. Apapun yang gak baik, Tuhan bisa ubah jadi baik. Yang kedua, hargai kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampunimu, Tuhan sudah membuang segala dosamu, jangan lagi tinggal dalam dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Hari ini kalau kau merasa bahwa iblis seringkali mendakwamu, mengejarmu, berusaha menghancurkanmu, hampiri dia, hampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, bersihkan hatiku, hidupku kembali. Sucikan aku. Aku rindu mengalami kebaikan-Mu dan mulai hari ini aku komit. Roh Kudus mampukan aku supaya hidupku benar, pikiranku benar, mataku melihat yang benar, kakiku melangkah kepada hal yang benar, perkataanku menjadi perkataan yang baik. Ubah juga perkataanku Tuhan. Hari ini aku stop akan berkata, mati aku hancur, aku gak punya masa depan. Aku akan memakai lidah bibirku untuk terus mengatakan Tuhan baik. Bersama dengan Tuhan aku bisa. Aku punya masa depan yang indah. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidupku. Makasih Tuhan. Hari ini aku mau Tuhan, setiap rencana yang sudah aku susun dalam hidupku, hari ini aku mau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendak-Mu saja. Karena Tuhan itu mengerjakan kebaikan kalau kita mengikuti rencananya Tuhan. Kami mau hari ini ku letakkan semua rencanaku, apapun itu, karena aku mau mengalami kebaikanku, kebaikan Tuhan. Apapun yang sudah aku rancangkan, hari ini aku mau meletakkan Tuhan, rencana-Mu yang terjadi buat hidupku, buat masa depanku, buat sekolahku, buat pekerjaanku, buat pernikahanku, buat keturunanku, buat anak-anakku. Semuanya aku letakkan semua rencana-Mu yang terjadi. Dan aku akan melihat kebaikan-Mu akan aku alami dengan luar biasa. Hari ini aku mau belajar, aku mau membagikan kebaikan Tuhan sama hidup banyak orang. Kalau Tuhan sudah terlalu baik sama aku, itu karena melalui hidupku Tuhan mau aku jadi berkat bagi banyak orang. Pakai aku sebagai saluran kebaikan Tuhan. Ketika aku memberi, maka aku akan diberi yang baru lagi sama Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berlimpah di hidupku. Terima kasih buat malam hari ini. Malam indah. Biar ketika kami pulang dari tempat ini, kami benar-benar punya kehidupan yang baru. Komitmen yang baru sama Tuhan. Hati yang diperbaharui. Pikiran yang diperbaharui. Perkataan yang diperbaharui. Dan masa depan yang indah akan kami alami. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus yang alami kebaikan Tuhan, katakan sama-sama. Berapa banyak yang merasa sangat diberkati? Semua katakan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik bagiku. Tuhan sangat baik bagimu. Katakan sama kiri kananmu, Tuhan sangat baik bagimu. Amin. Tuhan sangat baik buat kita semua. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Thank you buat kesempatan ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu dan Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan Tuhan. Thank you semuanya. God bless.